Yang menyuruh kita itu untuk mengejar dunia itu Allah sendiri. Pernyataan itu dilandaskan pada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Untuk kejar dunia itu tidak butuh apa, bahkan Al-Quran itu menegaskan untuk persoalan dunia itu nggak butuh teori tertentu, nggak butuh ilmu tertentu, nggak butuh kesarjanaan tertentu, nggak butuh keahlian tertentu, bahkan nggak butuh agama tertentu. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang pengen dunia, kata Allah, saya segerakan, saya kasih, nggak saya kurangi. Jadi, dan ini berlaku bagi siapa saja, mau Islam kayak mau kafir, ini berlaku siapa saja. Sebagai seorang mukmin yang percaya hidup setelah mati, itu mestinya kita ini adalah berharap akhirat itu. Al-Quran juga menegaskan kenapa sampai mereka seperti itu. Oh, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Oh, dia karena begitu sangat terobsesi oleh dunia, makanya perilakunya jadi begitu. Tapi Allah dengan segala kearifannya sudah menentukan dalam sunnah kehidupan itu harus ada orang yang kaya, harus ada orang miskin. Ini sunnah kehidupan. Makanya Islam itu hadir bukan untuk mematikan hawa nafsu, tidak untuk mematikan potensi hawa nafsu, tapi Islam hadir hanya untuk mengarahkan, jangan kamu turuti terus hawa nafsu itu. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya dia bisa tundukkan untuk mengikuti apa yang datang dariku. Yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang, kebaikan itu abstrak, Pak. Istilah yang kita sandangkan, yang kita rasakan. Sesuatu yang kemudian kita ucapkan untuk menilai seseorang, atau sesuatu yang kita ucapkan yang kita merasakannya, sehingga kita katakan, wah, saya mendapatkan kebaikan. Jadi ketika saya mengatakan saya mendapatkan kebaikan, ini harus ada sesuatu yang lebih dulu datang, baru kata itu muncul. Karena kebaikan itu adalah satu predikat yang disandangkan, yang ditujukan kepada orang yang menurut kita dia. Sehingga kalau di dunia wujudnya apa? Ya bisa banyak, Pak, kalau kebaikan itu diukur dengan materi. Alam akhirat itu seperti apa karakternya, alam dunia itu apa karakternya. Dengan begini, ketika kita menyandangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat menjadi tepat. Ternyata dua alam ini punya karakteristiknya masing-masing. Kalau akhirat itu adalah darul jaza, negeri akhirat itu adalah negeri di mana orang mendapatkan balasan secara sempurna. Makanya kematian itu pintu gerbang menuju akhirat. Makanya Al-Quran menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Pokoknya semua diri itu pasti akan merasakan mati. Untuk apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dengan kematian kalian akan mendapatkan balasan secara sempurna. Akhirat itu darul jaza. Dalam istilah Ibnu Rajab, di dalam kitab itu dikatakan bahwa akhirat adalah jazaun bila amal. Ada balasan, tidak ada amal. Makanya kemudian dikenal dengan darul jaza. Makanya kemudian dunia kebalikan dari akhirat. Kalau dunia adalah hanya ada amal, tidak ada balasan. Apapun yang diperoleh oleh manusia itu adalah semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan doa-doa kita, tidak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu kita. Itu semata-mata anugerah. Wallahu fadlin azim. Allah pemilik anugerah yang agung, dan anugerah itu kemudian dibagi-bagi dengan Rahman dan Rahimnya. Kalau akhirat itu adalah hari pembalasan, kemudian bapak berdoa, ibu berdoa, ya Allah berikan aku kebaikan di akhirat, pasti wujudnya adalah surga. Tapi justru gara-gara masuk surga itu, semua kebaikan yang diinginkan oleh manusia di dunia bisa dia dapatkan nanti di akhirat. Ayat 35 surah Al-Anbiya, surah ke-21. Di situ ada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap diri pasti akan mati. Sebelum mati, sebelum dia merasakan mati, akan kami uji dulu dia.
Ini yang saya katakan darul ibtila itu. Sedemikian rupa Allah menguji hamba-hambanya tadi itu, kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan. Untuk apa? Supaya dia nanti punya kesadaran, dia akan berada di satu titik bahwa kesenangannya tadi itu, kenikmatannya tadi itu sudah tidak lagi dipengaruhi oleh longgar dan sempit, tapi dia kesenangannya itu karena dalam dirinya hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang aktivitas akhirat, ngejarnya akhirat, itu baik. Tapi kalau ada orang yang aktivitas dunia yang dikejar akhirat, dia lebih baik.